Nggak akan bertambah iman kita, brother. Saya notes nih, nggak akan nambah iman kita. Kalau nggak berusaha kemudian kita baca, fahami, hafalkan, amalkan ayat itu. Ketika misalkan, makanya saya dikasih tahu sama guru saya di Tasikmalaya. Mun bahasa Sunda ya, karena beliau bahasa Sunda. Lamun dakwah ulah siga senapa, ulah siga naon sih eta gan? Gan. Maaf. Mesin gun. Ulah siga senapan deredet. Kumaha maksudna Ustaz? Pak Kiai, loba ayat nu dikaluarkeun tapi nu nerap di jamaah. Waduh, cuk urang teh bener euy salila ieu asa gagah we. Ya. Paham? Siap. Naon? Teuing. Terus balik ke rumah tuh enggak ada bekalan apa-apa. Ayo bekal satu ayat. Apalin. Kalau biasanya kajian di Al-Hikmah memang di kajian kita suka ngajak ya, yuk apalin bareng-bareng. Jadi pulang ke rumah ada satu ayat yang dihafalin. Ini mah teman-teman hafalin di rumah aja. Jadi supaya pengingat teh. Jadi kalau pulang ke rumah ada pengingat. Kenapa saya teh lemah ya, nggak bisa istiqomah? Oh ini ayatnya, saya lemah iman. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Oh, saya harus bertambah iman saya dengan banyak. Ya, sorry. Lihat bahasanya. Bertambah imannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Berarti ada proses belajar di sini. Ada proses majelis ilmu. Maka ayo hadiri majelis ilmu. Datangi para guru. Saya juga sama. Ketika ada kondisi di mana banyak saya berbicara. Tapi alhamdulillah. Tiba-tiba, ayo, belajar lagi. Bertalaki lagi. Bertemu dengan guru lagi. Ayo dengerin lagi kisah-kisah. Yang antum nggak tahu jangan dibahas. Yang antum belum kompeten jangan dibahas di situ. Sharing aja. Sharing, motivasi, nguatin. Itu tugas antum. Insya Allah, bismillah Ustaz. Tapi ketika anak terlalu banyak ngomong lagi, yuk, pulang lagi. Sini. Duduk lagi. Artinya tetap harus ada proses majelis ilmu harus terus berjalan. Dan dilakukan juga individual. Maksudnya individual itu di rumah. Dengan cara bagaimana? Reading, membaca. Iqra, read, baca. Karena banyak nih. Bacaan ulama nih banyaknya luar biasa. Masya Allah. Dari mulai tobat sampai kemudian cerita tentang surga dan neraka. Dari mulai cerita tentang kiamat sampai cerita Nabi Adam alaihissalam. Dari mulai kisah nabi-nabi sampai kisah-kisah para sahabat. Masalahnya ada berapa buku di rumah kita itu menentukan seberapa kuatnya kita untuk pengen berilmu. Saya selalu ngukurnya gitu. Banyak buku, banyak tahu. Karena dari buku itu dia akan mulai mengetahui sesuatu yang dia akan bertemu dengan guru nanti seperti menyatukan puzzle gitu. Oh iya Ustaz. Saya pernah baca buku Ibnu Qayyim Al-Jauzi begini. Iya, itu. Sehingga akhirnya kita menjadi terarahkan kembali. Gak sendirian bacanya. Boleh gak, saya lihat, Kang Boni, boleh gak saya lihat di website misalkan. Browsing. Boleh, tapi tanyain lagi gitu. Ngobrol lagi. Guru, saya dapat nih begini. Supaya dapat cara pandang yang luas dalam satu permasalahan. Enak jadi. Hukum kerasnya sama diri, jangan sama orang. Karena bisa jadi perbedaannya banyak. Nah, kerasnya sama diri aja. Saya sama istri ada perbedaan pendapat, tapi tetap kita tidurnya satu kasur. Nah jadi beda kasur. Mama begini, papa begini, papa gak terima. Papa mau tidur di kamar adek. Gak jadi begitu. Mama begini, aku begini, terima. Karena akhirnya kita menyadari, oh luas ya cara pandangnya, Masya Allah. Dan keterbatasan ilmu kita juga yang saling menyadari, akhirnya tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ini wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah lah kalian bertawakal. Lihat tahapannya Masya Allah. Indah banget. Banyak mengingat Allah. Banyak kemudian bermajlis ilmu. Dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Yaitu alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dirikan sholat. Dan mereka ini orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Oke, sehingga kita akan dapat polanya.
nggak istiqomah itu karena lemahnya iman. Nguatnya iman itu ketika kita senantiasa mengingat Allah, satu. Lalu kemudian kita senantiasa membaca Quran dan berusaha mempelajarinya. Dan kemudian kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Dan kemudian kita perbaiki sholat kita. Kita coba mulai dari sholat. Saya jadi ingat nih Ustaz. Ana jadi ingat. Dulu guru Ana waktu Ana awal hijrah tahun 2012 beliau bilang, Ustaz, mulai dari mana saya? Jaga sholat. Jadi yang diperintahkan pertama jaga atau perbaiki sholat. Insyaallah. Jadi kalau kita pengen istiqomah, tahapannya ini, berikutnya perbaiki sholat, jaga sholat. Ayo, dari mulai takbiratul ihram, bahkan dari wudhu teman-teman, Masya Allah. Di pesantren itu biasanya awalan dibahas itu adalah bab tentang toharoh, suci, bersih. Bukan hanya bersih fisik, tapi juga bersih hati. Saya punya ketemu silaturahmi dengan saudara-saudara kita di Raja Polah, Tasikmalaya. Ada pesantren besar sekali. Saya silaturahmi ke sana, kemudian gurunya nyamperin, saya samperin gurunya, lalu kemudian kita diskusi. Saya minta nasihat. Pak Kiai, afwan saya pengen nasihat dari Pak Kiai. Lalu kemudian beliau katakan hal yang sangat sederhana. Kata dia gini, wudu itu bersih fisik. Gimana caranya seorang handiboni bisa bersih hati? Itu luar biasa. Anak, iya. Gimana caranya bersih sebelum wudu? Kan wudu itu ngebersihin ya. Tapi yang bersih itu fisik. Kata guru, gimana caranya bersih sebelum wudu? Artinya harus bersih hati, Kang. Gimana cara bersih hati itu? Ustaz, bersih hati itu tidak ada iri, dengki, dendam, marah sama orang. Masya Allah. Baru beliau kasih nasihat ke anak. Nanam rumput keluar nanam jagong keluar jagung. Nanam rumput keluar rumput. Nanam jagong bakal tumbuh rumput, tapi nanam rumput tidak akan tumbuh jagung. Saya bilang, kan saya suka kepo ya. Saya nanya, jadi kumaha eta teh liur kan gak kuna teh. Nanam baik keluar baik, nanam buruk keluar buruk. Di mana melakukan kebaikan, ada aja keburukan yang ikut. Di mana nanam keburukan, kebaikan gak akan pernah ngikut. Masya Allah. Pulang anak ke kopo, ngomong sama istri, poho deui we eta teh. Arek inget ayeuna. Ya, Masya Allah. Ternyata itu hikmahnya luar biasa. Toharoh, bersuci. Mulai dari wudu, ayo kita bersihin. Kita mulai belajar gimana cara wudu yang benar. Ya, banyak ustadz-ustadz kita yang sudah menjelaskan tentang bagaimana wudu yang benar. Pelan-pelan, gak usah tergesa-gesa. Hemat air. Rasulullah Muhammad SAW itu pernah wudu dari 1 gelas. Cukup. Masya Allah. Kan kita kadang baru tahu ya. Ketika air itu dialirkan dari sini ke sini ya. Kadang kita kan kikir kan gitu dialirinnya. Oh, airnya gitu. Aduh, coba deh pelajari. Insyaallah. Dan coba pahami apa yang dibaca. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, atau maka yang Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro dan seterusnya. Ayo coba baca, pahami. Jangan-jangan selama ini kita baca tapi kita nggak paham juga. Ini mah bareng-bareng ya semuanya. Siap kira-kira? Assalamualaikum. Jadi yang berikutnya adalah cuman jaga sholat. Yang berikutnya perbaiki sholat. Sholat kita yang sudah berjamaah ke masjid, alhamdulillah.